panggilan. Mereka kenapa sakit? Apa? Di sini bisa semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Bisa. Oke, kalau gitu berdiri. Sekarang berdiri. Ibu minta satu orang anak pimpin supaya kita bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Silakan. Silakan. Oh. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk. Ibu di sini akan menampilkan emoji. Kemudian kalian akan mengekspresikan perasaan kalian hari ini berdasarkan emoji tersebut. Bisa? Bisa dipahami? Bisa lihat emojinya? Bisa. Kira-kira siapa di sini yang sedang dalam keadaan emoji yang pertama? Angkat tangan, jujur saja. Tidak ada. Emoji yang kedua? Tidak ada juga yang sedih. Oke, emoji yang ketiga? Emoji yang ketiga, oke. Kalau emoji yang ketiga sudah mendominasi kelas UG ya. Sekarang emoji yang keempat, dia merasa cemas, merasa grogi. Kalau emoji yang berikut, mengantuk, malas, silas. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Kemudian yang terakhir, 1 orang. Oke, untuk anak-anak yang malas, mengantuk, bosan, dan jenuh, hari ini Ibu mengharapkan melalui kegiatan pembelajaran dan materi baru yang akan kita pelajari, kalian bisa lebih bersemangat lagi. Ada yang bisa tebak hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran dengan materi apa? Oke. Yang berikutnya, siapa di antara kalian yang pernah mengalami sebuah peristiwa lucu? Atau pernah melihat sebuah peristiwa lucu gitu? Siapa? Silakan. Tidak? Siapa di antara kalian? Masa kalian belum pernah mengalami peristiwa lucu? Pernah. Peristiwa lucu seperti apa itu biasanya? Ceritakan. Apa? Silakan. Berdiri. Itu kira apa berdiri sih? Sampaikan peristiwa lucu. Ya singkat. Silakan. Kira apa? Silakan berdiri. Bilang satu. Oh, dia hanya cuma saja. Oke. Nah, kira-kira Ibu ingin bertanya dari itu peristiwa, apakah ada unsur kritikan? Tidak ada, hanya lucu saja. Oke. Baik. Nah, kalau materi yang akan kita pelajari hari ini adalah teks anekdot, maka di dalam teks anekdot itu selain mengandung unsur lucu, dia juga mengandung unsur kritikan. Nah, sudah paham? Sedangkan yang teman kalian sampaikan itu tadi sebuah cerita lucu,
bisa memberikan kritikan kepada orang lain dengan bahasa yang halus, baik, supaya apa? Supaya mudah dimengerti. Yang lain supaya tidak orang-orang yang dikritik itu tidak merasa tersinggung. Iya, betul sekali. Tidak merasa tersinggung atau marah. Biasanya ketika kalian mengkritik teman kalian, mengkritik biasanya anak-anak yang aktif itu mengkritik pemerintah, mengkritik politik di Indonesia, biasanya kalau kritikan tersebut diberikan menggunakan nada kata-kata yang kasar, pasti orang yang dikritik itu tersinggung atau marah, bahkan membalas kritikan tersebut. Tetapi dengan memanfaatkan teks anekdot, kritikan tersebut bisa digunakan dengan bahasa yang baik, bahasa yang halus, seperti itu. Kemudian di sini siapa yang pernah menonton stand up comedy? Stand up comedy, siapa yang pernah menonton stand up comedy? Oke, silakan berdiri. Berdiri, perkenalkan nama dan stand up comedy apa yang ditonton atau siapa komikan? Aktor. Oke, biasanya stand up komedinya adalah aktor. Apa yang dibawakan oleh aktor atau cerita apa yang dibawakan? Singkat saja. Pakai kritikan juga. Siapa lagi selain aktor? Siapa lagi? Biasanya kan teks anekdot itu tidak hanya ditemukan di televisi. Biasa kalian juga ditemukan ketika kalian membuka WhatsApp dari kalian punya teman. Cerita-cerita apa seperti itu? Cerita lucu yang biasa dibagikan oleh kalian punya teman. Ada? Oke, baik, Ibu jelaskan. Biasanya komika yang ada di Indonesia itu adalah Abdur, Nitisa Putri, Ari Kriting, siapa lagi? Siapa? Yewen. Oh iya, itu juga dengan Ernest Prakasa dan semua komika itu punya ciri khas masing-masing. Misalkan Nitisa Putri, dia biasanya kan hadir di acara-acara televisi dengan menggunakan bahasa sekarang itu apa? Roasting. Pernah tahu dengar itu roasting? Dan ciri khas yang dijelaskan itu tadi, biasanya roasting yang disampaikan itu adalah kritikan terhadap politik atau kritikan terkait dengan hal-hal yang sedang panas saat ini di Indonesia. Seperti itu.
Bisa, itu semua di mama. Ini beta pun dosen, ini beta pun kawan. Ini beta pun kawan yang bukan dosen ini. Beta pun pasang di kamera. Mama memang perlu, kalau beta mau kuliah nih, ini beta mau pulang sebentar om ini. Nanti kalau beta sampai kuliah, beta sampai sana, mau beta begitu kok? Beta mau pulang, beta akan kasih ini dosen. Aduh mak, ini beta hampir lupa. Saya bilang kalau mau kuliah itu kan harus di tempat yang tenang, selalu boleh berisik dan selalu boleh orang lain. Hanya boleh ada kau sebagai mahasiswa. Nanti kita nggak bakal kalau dari kamu, boleh? Mak, tunggu begini nih. Potongin kuliah butuh pakai banyak, nggak pakai ini semua habis. Nanti beta nggak bisa selesaikan kuliah, ya. Nanti beta untuk keluar beta. Ini ada SMS masuk, ini bilang beta mau pakai semua habis nih. Oke mak. Jangan lupa suruh Lisa isi kasih pulsa. Bah, itu ya. Buat sebab saya yang ini pulsa tambah banyak. Kalian sudah simak baik-baik videonya? Jangan sampai tadi pada saat ibu memutar video ada yang mengantuk. Ada? Baik. Ada beberapa seperti yang sudah ibu jelaskan tadi. Setelah kalian menyimak baik-baik video, ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Bisa? Sudah siap? Oke, sudah siap. Pertanyaan yang pertama itu, pesan apa yang ingin disampaikan komika melalui video tersebut? Atau melalui berdasarkan percakapan tersebut, pesan apa yang disampaikan? Seperti ini, berdiri, perkenalkan nama, berdiri. Silakan. Ya, pesan apa yang disampaikan di dalam video tersebut? Ya, berbicara tentang kuliah online. Ada yang lain? Silakan. Pesan yang disampaikan sangat sesuai dengan realitas yang terjadi saat corona. Karena banyak anak sekolah yang memanfaatkan situasi tersebut untuk menyenangkan diri mereka sendiri
materi yang akan kita pelajari adalah materi tentang teks anekdot. Ya, beberapa hal yang akan kita pelajari sama-sama ke depannya, yaitu mulai dari pengertian teks anekdot, pengertian lawakan tunggal, ciri-ciri anekdot, dan struktur teks anekdot. Bisa dibaca? Ya, yang pertama pengertian anekdot. Coba dibaca pengertian anekdot. Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, teman kalian tadi sudah memberikan contoh salah satu cerita lucu. Tetapi di dalam cerita lucu yang dia berikan tadi itu hanya mengandung unsur kritikan, unsur hiburan saja untuk menghibur. Ketika dia menceritakan tadi, kalian kan tertawa dan kalian merasa bahwa ceritanya itu lucu. Tetapi ketika ditanya apa unsur kritikan di dalam ceritanya tersebut, dan dia menjawab tidak ada. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari pengertian teks anekdot, kata kuncinya adalah anekdot itu selain bersifat lucu, dia juga memiliki unsur kritikan. Dan juga hadirnya teks anekdot ini sebagai sebuah jawaban untuk menjawab penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Seperti itu. Sehingga seperti yang sudah kita bahas sama-sama tadi bahwa dengan menggunakan teks anekdot kita bisa menyampaikan kritikan terhadap orang lain, baik terhadap teman maupun pihak-pihak tertentu dengan menggunakan bahasa yang halus dan apa tadi? Selain lucu, bahasa yang halus dan bahasa yang baik, sehingga orang yang dikritik itu tidak tersinggung dan marah. Nah, sepertinya kalian tidak merasa asing dengan wajah dari dua orang yang ada di depan. Kira-kira dua orang yang di depan itu siapa? Abdul dan Jerry. Abdul dan siapa? Jerry, ya betul. Nah, dua orang ini berasal dari mana? Dua orang ini berasal dari NTT. Nah, dua orang ini merupakan apa pekerjaan mereka? Atau stand up comedy. Biasa mereka melakukan stand up comedy atau biasa disebut dengan komika. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa setiap komika itu pasti memiliki ciri khas masing-masing. Ketika merosting orang, ketika menyampaikan kritikan terhadap pihak-pihak tertentu, pasti mereka memiliki ciri khas. Bisa dibaca terkait dengan konsep lawakan tunggal atau stand up comedy? Bisa. Nah, kita masuk pada ciri-ciri dari teks anekdot. Yang pertama tentu saja bersifat lucu. Kemudian yang berikut bersifat menggelitik. Yang berikut bersifat menyindir mengenai orang mengenai orang penting atau lembaga atau organisasi. Kemudian yang terakhir memiliki tujuan tertentu. Itulah perbedaan yang sangat mendasar antara teks anekdot dengan teks humor. Kalau teks humor itu memang persamaannya adalah sama-sama bersifat lucu, tetapi perbedaan yang sangat mendasar adalah kalau pada teks anekdot dia itu memiliki tujuan. Selain memiliki tujuan, dia juga bersifat mengkritik. Nah, seperti pada poin keberapa itu yang ada unsur yang mengatakan bersifat menyindir atau mengkritik. Nah, seperti itu. Ya, poin yang ketiga. Kemudian kita masuk pada struktur teks anekdot. Sebelum kita membahas struktur teks anekdot, sebenarnya struktur teks anekdot itu ada 3, atau yang disingkat dengan OKE. Yang pertama, O-nya orientasi. Kedua, apa? Komplikasi. Kemudian evaluasi. Oke, evaluasi. Jadi supaya lebih mengingat struktur dari teks anekdot, kita ingat saja bahwa cara mengingatnya itu dia itu bisa disingkat dengan OKE, orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Nah, kalau di sini Ibu tampilkannya itu ada berapa ya?
ada 3 saja strukturnya. Struktur yang pertama orientasi. Orientasi itu pengenalan. Nah, orientasi dengan abstrak ini sebenarnya sama-sama pengenalan awal, pengenalan tokoh atau maupun pengenalan terhadap cerita awal sebelum si komika atau sebelum masuk pada masuk pada cerita-cerita, masuk pada persoalan yang akan dibahas. Seperti itu. Kemudian yang kedua, krisis dan reaksi. Nah, krisis dan reaksi ini sama juga artinya dengan komplikasi. Karena pada bagian krisis dan reaksi itu akan dipaparkan tentang seperti yang dijelaskan tadi, masalah-masalah gitu, masalah-masalah yang akan dibahas di dalam sebuah teks anekdot. Oh iya, dan yang terakhir itu pada bagian koda atau evaluasi. Pada bagian koda atau evaluasi ini sebenarnya bersifat opsional. Di sini Ibu lupa mencantumkan pada bagian koda atau evaluasi itu sebenarnya bersifat opsional. Artinya evaluasi ini boleh ada, boleh juga tidak. Seperti itu. Dan itu terlihat pada bagian akhir dari sebuah teks anekdot. Di sini Ibu ada satu contoh singkat terkait dengan contoh teks anekdot dengan judul ujian yang menegangkan. Nah, di sini mari kita bahas sama-sama terkait dengan strukturnya. Pada bagian pertama ada orientasi. Nah, orientasi ini pengenalan awal terkait dengan cerita di dalam teks anekdot, yaitu coba dibaca sama-sama. Coba dibaca sama-sama.
Sekali lagi, ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Sikut. Sakit. 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 Sekat. 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 Sikut. 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 Sakit. Sekat. Baik. Lebih rileks lagi, lebih rileks jangan tegang, jangan tegang. Baik, silakan kalian bentuk dalam kelompok, hitung 1 sampai 5. Ya, mulai dari sini. 1, 2, 5. Oke, yang sampai 5. Kalian bentuk dalam satu kelompok. Silakan. Kalian buat satu kelompok. Ya, 1 sampai 5. Di sini, kelompok 1 di sini. Kelompok 1 di sini. Silakan. Langsung yang kelompok 1 langsung buat dalam kelompok. 1, 2, oke. Sekarang ya, 1, ya. Silakan. Hitung lagi. 1, 3. kelompok 2. Kelompok 2 di sebelah sini. Cepat. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Sudah, hitung lanjut lagi.
bersemangat sedikit, jangan lemah-lemah. Ya, di sini ada yang tahu NTT itu di mana? Ini kayaknya saya kalau tidak tahu ya. Makanya saya bolos supaya tahu. Saya bertanya begitu karena saya sekarang lagi kesal dengan orang-orang yang selalu tanya saya, NTT itu di mana? NTT itu di mana? Itu saking kesalnya itu saya mau pergi sendiri di punya depan begitu BK tuh besar-besar begitu baru tanya dia. Ini, boleh lihat baik-baik ini. Lihat baik-baik kalau tahu. Ini, sudah tahu. Iya Pak, itu NTT. Makanya perhatikan dari tadi. Kau mau tahu ya, tadi satu itu apa? Itu perubahan. Ya, kalian yang di Jakarta ini sebenarnya harus bersyukur. Karena di sini di sekolah itu terlalu banyak. Jadi kalian bisa belajar dengan enak begitu. Kalau kami di timur sana, sekolah banyak juga. Cuma di timur itu sekolahnya di utara. Iya. Dan kebanyakan anak-anak timur, masih banyak anak-anak timur, itu yang kalau pergi ke sekolah itu harus berjalan kaki ke kilometer. Itu saking capeknya, itu mungkin dia punya lutut kanan dengan lutut kiri itu kaki lagi. Mereka rebutkan sampai harus bilang ke keluar. Iya. Dan saya tuh sempat berpikir begini, ini kalau mereka berjalan begitu jauh, itu mereka apa? Komunikasi itu bagaimana begitu? Mereka berkomunikasi antara satu dengan yang lain bagaimana? Ini mungkin di kilometer pertama, itu mereka masih semangat begitu. Mereka enak kita sekolah kan? Ya sama apa sekolah? Tadi kakak sarapan apa? Saya sarapan ubi. Kalau kau, saya sarapan bulat saku aja. Ya, dan di kilometer kedua itu pasti mereka punya semangat sudah turun. Sudah tidak ada bercandaan lagi, tidak ada suara-suara lagi. Mereka hanya komunikasi secara senyum saja. Ya, dan saya rasa mereka tuh akan marah-marah di kilometer yang ketiga. Karena itu pasti sudah capek, lutut sudah sakit. Terus teriak-teriak, sekolah! Kau tidak bisa banyak tangan kiri kanan lagi! Tapi walaupun kami di sana harus berjalan berkilometer, tapi kami di sana tuh anak-anak di sana tidak pernah begitu. Orang selalu tersenyum, bahagia kan? Bagaimana tidak tersenyum? Mata itu saya satu kali di mata kan? Jadi buat buka silau. Saya itu juga sudah pernah mengalami yang hal seperti itu. Pergi sekolah pun jalan jauh. Dan satu-satunya kendala saat jalan ke sekolah itu adalah ketika perut sakit. Oh, itu hanya ada dua pilihan. Kita jongkok untuk buang air, tapi kita terlambat ke sekolah, atau kita paksa jalan, tapi bebas jalan atau tambah gerak. Dan anak-anak sekolah di sana itu masih susah yang namanya sepatu. Banyak anak-anak sekolah di sana yang tidak pakai sepatu. Walaupun ada itu hanya satu saja, itu pun warisan dari mereka, bapak atau mereka kakak yang sudah lulus. Makanya itu orang aktif di sana. Dan bukan hanya sepatu, tas juga. Kemarin itu saya baru dapat berita kalau ada di Kabupaten Subang, anak-anak di sana itu masih pakai kantong kresek sebagai tas. Kasihan, tidak ada yang mau menangis. Iya, dan saya berpikir kalau saya ada di posisi mereka, pasti saya agak sombong sedikit. Kantong kresek itu juga pasti saya pilih-pilih. Ini kayaknya kemarin jadi orang pakai untuk isi sayur, terpakai. Apalagi ini bawa bagi rusak, tidak boleh sini. Ini nih kantong yang ada gambar Tuhan Yesus. Ini saya tidak jadi penjilat gimana? Susah sekali. Ya, dan saya selama di Jakarta sini, yang paling saya benci itu adalah dia kan di Jakarta sini. Saya tidak bisa mandi di dalam situ. Iya, kalau kali di kampung sana itu enak, bersih dia punya air. Kita kalau berenang turun selang bisa tangkap ikan. Ini waktu kita bisa segar. Nah kalau kali di Jakarta sini
Andranul yang tidak jelas. Saya sempat berpikir, ini kalau seandainya kakak Raditya Dika yang sudah begitu ganteng, walaupun ukuran agak sedikit begini, kalau turun berenang di situ, aku itu jadi apa? Dia video berenang silang di bawah, seram-seram gitu, langsung muka jadi kayak itu. Kasian. Kalau itu begini itu kan lihat tuh kayak mau terlalu jelek buat saya. Saya minta makasih banyak. Happy Kuma. Silakan lanjutkan. Lanjutkan presentasi.
Bapak boleh bertanya kok. Kalau Bapak Ibu Pintar kita bertanya.
yang tidak mengetahui RTP. Hal yang perlu dikoreksi terdapat masih banyak orang yang tidak mengetahui NTT. Ya, itu tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian. Sekarang kamu jawab pertanyaan yang berikutnya. Silakan. Pesan yang disampaikan bahwa meskipun akses menuju sekolah karena di NTT dia mengalami akses yang kurang. Masyarakat dan juga pemerintah perlu memastikan kondisi gedung dan fasilitas di sekolah NTT. Apakah pesan dalam teks tersampaikan dengan jelas? Menurut kami pesan yang disampaikan sangat jelas karena itu disampaikan melalui pengalaman. Ya, kalau mau presentasi suaranya harus besar ya. Besar. Ya, silakan. Lanjutkan pada bagian struktur. Suara-suara harus suara lebih keras lagi. Strukturnya yaitu pertama orientasi. Bagian orientasi dalam video yang tadi sudah disampaikan dan teks yang disebarkan. Yang pertama pada kata-kata yang itu atau kalimat yang selamat malam saudara semua. Begitu semangat sedikit jangan lemah-lemah dan lain sebagainya. Untuk bagian komunikasi itu terdapat pada bagian di mana kalian yang di Jakarta sebenarnya harus bersyukur karena di sini sekolah terlalu banyak. Jadi belajar bisa enak. Tapi kalau di timur sekolah banyak, cuman angin tiup itu sekolah juga terbang. Dan pada bagian koda atau evaluasi dia berkata, saya berpikir kalau saya ada di posisi mereka pasti gaya saya sombong. Ketong kresek juga pasti saya pilih-pilih. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Ataupun Silakan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain berikan pertanyaan. Apakah apa yang mereka sampaikan itu sama atau ada yang punya pendapat berbeda? Kelompok 1 punya pendapat berbeda. Kelompok 4 punya pendapat berbeda. Kelompok 4 terkait dengan struktur. Kalian tadi strukturnya seperti apa? Apakah sama dengan seperti yang mereka sampaikan? Sama. Kemudian pada bagian apa tadi itu temanya sama. Kalian tadi memilih tema seperti apa? Coba dijelaskan. Berdiri. Suara lebih lantang lagi. Tema yang kami pilih adalah kesenjangan pendidikan di NTT. Kelompok di depan tadi sama. Ya. Tema yang mereka sampaikan dengan yang kalian pilih tadi itu sama, yaitu terkait dengan kesenjangan pendidikan di NTT. Kelompok 3 temanya sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Oke, poin yang berikutnya tadi apa? Yang setelah tema itu apa tadi? Permasalahan yang dihadapi. Ya, permasalahan yang dihadapi kelompok 1. Kelompok 1 tadi apa? Coba berdiri Gabriela. Jadi yang kami isi pada masalah yang dihadapi yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat NTT memiliki dampak pada ketersediaan kebutuhan seperti seragam, buku, tas, dan sebagainya. Sama. Kalian punya tadi apa? Kami masalah yang disampaikan itu adalah akses menuju lokasi sekolah. Ya. Jadi berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan di dalam teks anekdot yang berkaitan dengan tugas kesenjangan
gedung sekolah yang reot. Seperti yang kita tahu, memang di NTT itu masih banyak persoalan-persoalan di daerah tersebut seperti itu, berkaitan dengan perlengkapan sekolah, anak-anak yang tidak menggunakan sepatu, tidak memiliki seragam, dan harus menempuh perjalanan jauh menuju sekolah. Ada yang lain? Kelompok 3 sama permasalahan yang dihadapi. Oke. Sama. Kemudian poin yang berikut lagi apa tadi? Selain permasalahan yang dihadapi, unsur lucu. Nah, kalau kelompok 2 tadi memilih unsur lucu, yaitu apa saja? Saat mereka merasa kesal dengan orang-orang yang bertanya dan tidak tahu letak pusatnya. Nusa Tenggara Timur. Kalau kelompok 4 yang mengandung unsur lucu, kalian tadi pilih bagian mana saja? Unsur lucu ya, silakan berdiri. Coba yang lain dulu, yang lain. Jangan kita terus. Coba sampaikan unsur lucu yang kalian temukan di dalam teks tersebut. Unsur lucu. Komika merasa kesal dengan orang-orang yang bertanya dan tidak tahu. Kedua, unsur lucu juga terdapat pada kalimat kalau kami ditanya sanksi sekolah banyak juga cuman amin itu sekolah. Itu saja. Kalau kelompok yang di depan tadi, unsur lucunya tadi apa? Coba dibaca ulang. Saat komika merasa kesal dengan orang-orang Ya, tentang yang berkaitan tentang NTT. Kalau kelompok ini sama atau kalian memiliki pendapat yang berbeda? Unsur lucu. Berbeda. Coba dijelaskan. Berdiri satu orang sampaikan. Kalau kamu memilih unsur lucunya seperti apa? Saya merasa mereka itu Suara besar, selalu didengarkan lagi. saya rasa mereka itu akan marah di kilometer ketiga karena itu pasti sudah capek, sudah sakit. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan kelompok 1. Unsur lucu terdapat pada penggalakan yang berikut yaitu, sekolah kau tidak bisa dekat lagi kah? Datang lebih dekat lagi ya. Penggalan kalimat ini menunjukkan sebuah keresahan yang merupakan fakta dalam kehidupan sehari-hari, di mana masih banyak sekolah di NTT yang letaknya jauh dari rumah para siswa karena jumlah sekolah yang masih terbilang sedikit, ditambah fasilitas sekolah yang belum memadai. Itu saja. Baik. Setelah kalian membaca tadi, pasti kalian menemukan dan kalian punya pendapat yang berbeda-beda terkait unsur lucu yang terdapat di dalam teks anekdot tersebut. Nah, kalian juga tadi mendengar memiliki pendapat yang berbeda. Nah, kelompok 1 memilih unsur lucunya tadi pada bagian ketika komika mengatakan, sekolah kamu tidak bisa datang lebih dekat kah? Seperti itu. Nah, kalau kelompok 2 juga memiliki pendapat yang berbeda. Jadi untuk kesempatan kali ini, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi kita juga tadi sudah berdiskusi sama-sama. Jadi untuk kelompok yang presentasi, kesempatan untuk kali ini ya kelompok 2 dulu ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan presentasi lagi, yaitu kelompok-kelompok yang tersisa. Yaitu kelompok berapa saja ini? 1, 3, dan 4. Nah, kalau begitu, mari kita melakukan kesimpulan akhir terkait dengan silakan kelompok 2 silakan tepuk tangan dulu. Nah, mari kita simpulkan materi terkait dengan apa saja yang kita pelajari hari ini. Baik, yang kita pelajari hari ini tadi itu apa saja? Tentang apa saja? Pengertian teks anekdot, kemudian ciri dan juga Ciri-ciri teks anekdot. struktur teks anekdot. Kira-kira ada yang bisa sampaikan dan berikan tanggapan? Ada yang masih ingat apa itu teks anekdot? Ya, satu orang berdiri, silakan. Silakan di belakang.
surat yang berisi dan pendidikan. Dan mengandung pendidikan, ya. Betul. Jadi teks anekdot itu merupakan teks yang berisi cerita-cerita lucu yang di dalamnya itu mengandung unsur kritikan. Dan teks anekdot ini memang seperti yang sudah kita bahas sama-sama tadi itu memiliki tujuan. Ya, tujuan. Jadi tujuannya itu tersampaikan melalui kritikan yang terdapat di dalam sebuah teks anekdot. Kemudian ciri-ciri, ada yang masih ingat ciri-ciri dari teks anekdot tadi? Ya, silakan. Ya. Ciri-ciri dari teks anekdot tadi apa saja? Ya. Jangan berkali. Struktur teks anekdot tadi itu ada berapa? Ada 3. Silakan Alvita berdiri. Orientasi, prinsip, evaluasi. Oke, orientasi itu tadi yang kita apa? Orientasi itu tadi apa? Orientasi, di sini ada yang gimana? Ini kayaknya saya belum tahu. Makanya sekolah supaya tahu. Saya bertanya begitu karena saya tahu dengan orang-orang yang terlalu kata saya. NDT itu gimana? NDT itu gimana? Tapi misalnya saya mau pergi ke sini, dia mengatakan kilometer berbeda daripada dia. Ini kau lihat baik-baik ini. Lihat baik-baik supaya kau tahu. Sudah tahu, sudah kata itu NDT. Makanya perhatikan dari tadi. Kami melihat yang ada Ya baik Alvita. Apa yang disampaikan oleh Alvita ini betul karena dari terkait dengan konsep orientasi itu tadi Alvita langsung memberikan contoh ya, contoh sesuai dengan teks yang sudah dibagikan tadi. Betul sekali. Kemudian yang kedua komplikasi. Ada yang bisa jelaskan? Komplikasi. Silakan berdiri, perkenalkan nama dan suara harus lantang. Perkenalkan, nama saya Gabriela Sofania Ademo. Jadi komplikasi itu berisi tentang masalah-masalah yang terjadi. Saya tadi yang ceritakan di dalam teks ini. Kalau evaluasi, Silas ini bisa jelaskan evaluasi atau sudah lupa? Langsung diberikan contoh juga di dalam teks yang sudah dibagikan tadi. Silakan Silas berdiri. Suara-suara lantang Silas. Berdiri tegak, suara lantang. Saya berpikir kalau saya ada di posisi mereka pasti kayak saya sombong sedikit atau presiden juga pasti saya pilih-pilih. Sudah itu saja Silas. Silakan dulu. Jadi kita sudah melakukan kesimpulan bersama terkait dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini dan juga sesuai dengan teks-teks yang sudah dibagikan itu terkait dengan apa tadi? Judulnya apa tadi? Judul ya teks anekdot. Tapi judulnya apa tadi? Ya, kupas kesenjangan di NDT. Di situ tadi si komika ini, kalau kita lihat dari raut wajahnya, komika ini memang asalnya dari mana? Asal dari NDT. Jadi hari ini kita sudah mempelajari dan memperoleh materi tentang konsep, ciri dan juga struktur. Oke, kegiatan pembelajaran kita sampai di sini saja. Mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang perlu paham terkait dengan ibu punya penjelasan mengenai ciri, mengenai konsep, bawahan tunggal, anekdot, ciri dan juga struktur. Ada yang ingin bertanya? Atau ada yang sudah mengantuk? Sudah mengantuk? Oke. Baik, Ibu di sini ada menyiapkan beberapa pertanyaan yang wajib kalian selesaikan atau kerjakan ya. Ini untuk Ibu supaya Ibu bisa mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan